Jangan sebutkan itu. Marsekal Jiang sangat mabuk tadi malam sehingga dia tidak menunjukkan tindakan pencegahan yang serius. Dia juga mengatakan bahwa Void tidak akan pernah berani menyerang secara diam-diam, hanya berjaga-jaga di permukaan. Potong, bukankah ini gangguan? Bagaimana jika Void benar-benar menyerang? Pernahkah kamu melihat Void? Marsekal Jiang telah berada di sini selama berapa hari? Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa Void hanyalah seorang pengecut, dia telah mengumpulkan reputasi untuk menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Kong Kong juga menganggur sekarang, dan berencana menggunakan caranya sendiri untuk menanyakan situasi di kota Beiming. Tetapi tampaknya dia hampir mengalami trombosis otak. Penghinaan dan penghinaan seperti itu sama sekali tidak memberinya muka, dan setan-setan ini benar-benar berani bertindak sembrono. Mereka benar-benar tidak waspada, bahkan gerakan yang sengaja dibuatnya diabaikan oleh setan-setan ini. Semakin Kong Kong memikirkannya, semakin marah dia. Metode marsal ini memang menjijikkan, tetapi dia telah menimbun banyak tenaga kerja di tempat utama kota Beiming, dan dia tidak akan masuk atau mundur. Jin, dia tidak yakin bisa mendapatkan keuntungan di bawah penargetan begitu banyak iblis. Adapun mundur, kali ini dapat dikatakan kembali tanpa hasil, dan tidak ada gunanya mundur. Hanya ada sebidang tanah yang telah dimakan oleh kehampaan, yang tidak berguna. Bahkan iblis tidak memiliki banyak yang tersisa, dan mereka tidak dapat mengisi kembali kekuatan mereka saat kembali. Adapun tempat-tempat lain yang ingin berpartisipasi, jauh lebih baik mencari wilayah iblis yang belum dilanggar. Kembali hanyalah melepaskan kesempatan, dan itu tidak masuk akal pada pandangan pertama. Semakin Kong Kong memikirkannya, semakin marah dia. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit gerakan di kediamannya lagi, dan melihat lokasi gerakan secara sadar, hanya untuk melihat selusin setan dalam keadaan tubuh rusak berjalan bersama. Dan setelah memastikan lokasi tubuhnya, dia diam-diam mundur. Sejak Jiang datang ke sini, setan datang untuk memastikan lokasinya hampir setiap saat. Perhatikan baik-baik setiap gerakannya. Adapun pemusnahan setan-setan ini, pertama-tama, setan-setan ini sangat kejam, dan ketika mereka melihat bahwa mereka tidak memiliki kemungkinan untuk menerobos, mereka berbalik dan meledak. Adapun 10 iblis pada tahap awal penghancuran kondisi tubuh, dia dapat mengalahkan mereka, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat membunuh mereka setiap saat, sehingga dia dapat menciptakan waktu untuk dirinya sendiri untuk melarikan diri. Dan waktu yang diperoleh hanya setengah saat. 10 setan dimusnahkan terakhir kali, dan 10 setan baru datang untuk menonton dalam waktu kurang dari setengah menit. Ini benar dan membuat kehampaan terasa seperti makan kotoran. Ini sangat membuat frustrasi. Sukong berubah pikiran, dan sekarang tindakannya terpengaruh, jadi dia langsung menyerang kota Beiming atau berpindah tempat. Adapun mundur, itu sama sekali tidak mungkin. Kalau begitu mari kita bicarakan di tempat lain. Segera setelah Void mendapatkan ide seperti itu, tentara bergerak mundur. Sebelum mereka mundur 10 mil, hampir setengah dari umpan meriam di depan musnah oleh lingkaran sihir. Lingkaran sihir telah diatur ulang di tempat aman yang awalnya mereka temukan, yang sekali lagi membatasi gerakannya. Void sangat marah. Sialan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu jika aku seorang pengecut? Void tiba-tiba berbalik, lalu meringkuk di depresi gunung tempat dia bersembunyi, dan baru kemudian mulai merencanakan cara menyerang. Tapi begitu iblis berubah dari perilaku biasanya, mereka hanya tinggal di kota, yang sebenarnya tidak mudah baginya. Sambil memikirkannya, dia melihat setan naik ke gerbang kota. Dia masih memiliki kesan tentang orang ini, yang membawa puluhan ribu setan aneh ke kota Beiming beberapa hari yang lalu. Kesadaran diam-diam mendekati sedikit, ingin menanyakan tentang beberapa berita. Tanpa diduga, ketika si Yeming datang ke tembok kota, dia penuh dengan kutukan. Benda apa itu jahe? Sudah beberapa hari dan dia belum menyerang. Apakah kamu benar-benar menunggu kehampaan untuk menyerang kita? Sialan. Jika bukan karena posisiku lebih rendah darinya, aku akan benar-benar memotongnya untuk melampiaskan kebencianku. Klan iblis di samping si Yeming dengan cepat membujuknya. Jangan khawatir tentang itu, Jenderal Si. Void toh tidak akan menyerang dalam pertempuran ini. Kami hanya akan menyia-nyiakannya seperti ini. Ketika saatnya tiba, Jiang tidak akan dipuji karena kembali. Itu tidak akan terjadi. Gilirannya untuk memegang komando lain kali. Dia Yeming mencibir. Dia adalah teman dekat Feng Tianxing. Hubungan ini ada di sini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan dia untuk datang, kita hanyalah sebuah foil. Jika bukan karena kekuatan Feng Tianxing, siapa yang mau menjaga dari Jiang, seorang bajingan? Bu, minumlah setiap hari, dan jangan berbisnis sama sekali. Beberapa kata umpatan benar-benar melampiaskan emosi di dalam hatinya, dan si Yeming tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Fight adalah hal yang sia-sia, aku belum berani menyerang. Tunggu sebentar lagi, pasukan iblis akan datang. Perlombaan iblis di samping bertanya dengan hati-hati. Bukankah Fight favorit untuk berurusan dengan pasukan iblis kita? Bukankah itu menjadi beban bagi kita saat pasukan datang? Dia Yeming terlihat jijik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Fight adalah orang gila?
Jika dia benar-benar memiliki lebih banyak iblis, dia akan lebih kuat. Mengapa mereka tidak menyerang iblis tingkat tinggi saja? Mereka yang datang adalah bawahan yang dilatih oleh Feng Tianxing sendiri, yang memiliki gaya bertarung baru. Di sini, pergi saja ke tempat Void bersembunyi, lebih dari 50 mil jauhnya. Pertama gunakan saja pengeboman terus-menerus dengan latihan. Dan akhirnya kirim tentara elit untuk maju terus, mengalahkan pasukan kekosongan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya master level Laksamana Feng akan bertarung. Berdasarkan set ini, manusia kosongnya akan mati jika dia bahkan tidak bisa melihat kita iblis. Dan dia akan kentut. Jangan membicarakannya. Aku sangat menyebalkan. Kalian sedang bertugas. Jangan menganggap serius kata-kata Jiang. Kamu akan mati ketika saatnya tiba. Paman akan minum. Si Yeming langsung turun ke tembok kota. Datang jauh-jauh ke toko anggur. Memesan lusinan kati anggur. Dan minum. Setelah si Yeming kembali ke kemahnya, dia tertidur. Ketika sudah larut malam, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendorongnya. Dan dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Siapa? Setan itu berkata dengan hormat. Jenderal Si Yeming, ada sesuatu yang harus saya laporkan. Si Yeming menggosok matanya yang mengantuk, lalu menggelengkan kepalanya lagi, sebelum berbicara. Ada apa? Ras iblis dengan cepat membungkuk. Bawahan telah menanyakan tentang berita utama. Tubuh kesadaran dari kehampaan telah muncul di sisi utara. Jiang belum mengetahui berita ini. Mendengar berita itu, Si Yeming langsung kaget, sadar dari anggur, langsung duduk, dan meraba-raba dagunya. Bukankah seharusnya kesadaran kosong ada di tubuh utama? Mengapa itu keluar dan menjuntai? Melihat Si Yeming tidak percaya, Mozu mengeluarkan informasi yang dikirim oleh bawahannya. Setelah memastikan bahwa kabar tersebut benar, Si Yeming langsung menamparkan pahanya. Ini baik. Jiang belum tahu beritanya, kan? Biarkan dia melihat baik-baik kali ini. Apa itu keberanian? Jika dia ingin menjadi pengecut, biarkan dia. Beri aku perintah. Semua iblis di bawah komandoku menggunakan patroli sebagai alasan untuk naik ke tembok kota. Aku pasti akan memberikan pukulan fatal pada Void malam ini. Klan iblis tampak sedikit bingung dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kekuatan kecil kita benar-benar cukup? Bagaimana kalau memanggil Borui?